الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra dan Mi'raj secara keilmuan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian atau sekitar tahun 622 Masehi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai langit ke-7 dan terus berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat, dan kemudian kembali pada malam yang sama sebelum waktu subuh. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW segala peristiwa gaib yang akan terjadi di alam akhirat. Sehingga dengan peristiwa ini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada umat manusia bahwa segala peristiwa dan perkara yang gaib yang akan terjadi di alam akhirat adalah benar-benar ada, sebagaimana yang telah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj adalah azab yang akan diterima oleh manusia akibat dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya di dunia. Menurut hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazzar bahwasanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad telah melalui suatu kaum yang sedang berladang dan mengambil hasil ladangnya dalam hari yang sama. Setiap kali selesai menuai hasil panen, tanamannya kembali berbuah dengan buah-buahan yang baru. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Gambaran apakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itulah kaum yang berjihad fisabilillah. Kebajikan mereka dilipat gandakan sehingga 700 kali lipat. Apa saja yang mereka belanjakan untuk berjihad, maka Allah menggantikannya dengan berlipat ganda." Kemudian Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang sedang memukul kepalanya dengan batu yang besar. Setiap kali kepala itu hancur, maka kepala itu kembali lagi seperti sedia kala, dan orang itu terus memukul kepala yang baru. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Gambaran apakah ini, ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah orang yang malas mengerjakan sholat yang telah diwajibkan." Nabi terus berjalan, kemudian Nabi melihat suatu kaum yang berpakaian koyak di sebelah depan dan juga koyak di belakang. Mereka laksana binatang memakan pohon berduri, daun-daun yang pahit, dan batu-batu api neraka jahanam. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dari harta kekayaan mereka." Nabi terus berjalan sehingga beliau melihat suatu kaum yang sedang memegang daging di kedua tangannya. Daging yang satu adalah daging yang baik dan sudah masak, sedangkan daging yang satu lagi berbau busuk dan mentah. Anehnya, mereka memakan daging yang busuk dan mengabaikan daging yang baik. Nabi bertanya, "Gambaran apakah ini, ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah gambaran umatmu yang telah memiliki istri yang halal, tetapi masih mencari wanita lain dan tidur bersamanya. Itu juga gambaran bagi seorang istri yang telah memiliki suami yang halal, tetapi lebih senang mencari laki-laki lain dan tidur bersamanya." Nabi terus berjalan, kemudian Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu yang besar untuk dipikulnya, tapi dia tidak sanggup untuk mengangkatnya. Anehnya, walaupun tidak sanggup mengangkatnya, orang itu terus menambah pikulannya dengan kayu yang lain tanpa berhenti. Nabi bertanya, "Siapakah orang itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah orang yang suka menerima amanat, tetapi dia tidak berdaya untuk melaksanakannya. Dia begitu tamak dan terus menerima amanat yang lain."
Nabi terus berjalan dan melihat suatu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibirnya. Setiap kali digunting, lidah dan bibirnya tumbuh lagi, lalu digunting lagi. Nabi bertanya, "Gambaran apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah siksaan bagi orang yang suka melakukan fitnah." Nabi terus berjalan, kemudian Nabi melihat satu batu kecil, dan dari batu itu keluar seekor kerbau yang besar. Kemudian kerbau itu memasukkan badannya ke dalam batu yang kecil tersebut. Nabi bertanya, "Gambaran apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah gambaran orang yang suka bercakap sombong." Nabi terus berjalan, kemudian Nabi melihat suatu lembah yang nyaman dan dingin. Anginnya membawa aroma yang sangat wangi dan terdengar suara yang riang gembira. Nabi bertanya, "Tempat apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Inilah surga." Kemudian Nabi mendengar suara surga berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Di sini telah tersedia ruangan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sutra tebal, sutra halus, permadani, mutiara, perak, emas, kendaraan, madu, air, susu, khamar. Maka berikanlah kepadaku apa yang Engkau janjikan." Kemudian Nabi dibawa ke lembah yang lain. Di dalamnya terdengar suara yang sangat buruk dan bau busuk yang menyesakkan. Nabi bertanya, "Tempat apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Inilah suara dari neraka Jahanam yang berkata, 'Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan.' Sungguh banyak rantai pada tempatku ini, demikian juga dengan belenggu api, air panas yang mendidih, pohon yang berduri, air yang sangat dingin, azab dan siksa, dan begitu dalam dasarku, serta begitu panas apiku. Maka berikanlah apa yang telah Engkau janjikan." Mendengar suara itu, Allah Ta'ala berfirman, "Akan kuberikan kepadamu, wahai neraka, segala orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang sombong dan ingkar, tidak beriman dengan hari pembalasan." Neraka menjawab, "Aku ridho ya Allah dengan segala pemberianmu." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Baihaqi, diceritakan bahwa Nabi melihat hidangan yang berisi makanan yang baik, tetapi tidak ada seorang pun yang memakannya. Sedangkan ada satu hidangan berisi daging yang busuk dan dikerumuni oleh orang banyak. Malaikat Jibril berkata, "Itulah gambaran orang yang mencari yang haram dan meninggalkan yang halal." Nabi juga melihat suatu kaum yang perutnya buncit sehingga badannya tidak kuat untuk membawa perutnya. Malaikat Jibril berkata, "Itulah gambaran orang-orang yang suka memakan uang riba." Nabi juga melihat perempuan yang sedang mencakar-cakar kedua buah dadanya. Malaikat Jibril berkata, "Itulah para pelacur." Demikianlah perjalanan Isra dan Mi'raj dapat memberi peringatan kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua.